Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujizu sholata wa yukmiluha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat dengan pendek dan sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, sholat itu dengan pendek dan sempurna. Mengapa Nabi sholat dengan pendek, namun Nabi tidak mengurangi sedikit pun rukun-rukun ataupun sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat? Ada beberapa hal, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nabi telah pesan bahwa di belakang imam itu mungkin ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang punya kesibukan, dan ada perkara-perkara yang lainnya yang menyebabkan Nabi itu sholatnya dengan pendek. Namun pendeknya sholat Nabi itu penuh dengan kesempurnaan. An Qatadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la aqumu fis sholati uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi sholati karahiyata an asyqa ala ummi. Dari Qatadah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, aku, kata Nabi, pernah ingin memanjangkan sholat. Aku pingin, kata Nabi, memanjangkan sholat, namun aku mendengar tangisan bayi. Setelah Nabi mendengar tangisan bayi itu, maka Nabi pun tidak lagi memanjangkan sholatnya. Maka aku pendekkan sholat aku karena khawatir akan memberatkan ibunya. Ya, namanya juga anak nangis, emaknya sedang sembahyang, orang tuanya sedang sholat, perasaannya itu macam-macam. Kadang-kadang kalau imamnya lama, ibunya pula yang ngumpat. Imam ini macam tak geti gitu. Anak awak nangis terpiak-piaknya. Ada juga kadang-kadang orang lain pula yang menyebabkan wanita ini terkena fitnah. Dah geti nak sembahyang, bawa anak pula. Kadang-kadang macam itu pula, ada orang yang menyangka seperti itu. Karena kan berbeda-beda di antara kita pemahamannya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ada tangisan bayi, Nabi akan memendekkan sholat. Suatu ketika dalam riwayat ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diterangkan di dalam kitab Fathul, dikhawatirkan ibunya akan berdua ini. Disabdakan oleh Nabi, diceritakan oleh Anas bahwa Nabi khawatir ibunya akan terkena fitnah. Mungkin dengan sebab itu imamnya pula tidak konsentrasi umpamanya. Baca Sabbihisma rabbikal a'la terbalik-balik, berputar-putar. Ya. Kan gara-gara itu yang terkena fitnah siapa? Ibunya. Tak becus ngurus anak-anaknya, macam itu dia. Jadi dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti ibunya itu akan terkena fitnah. Mungkin dari jamaah, mungkin dari orang lain dan lain sebagainya. Inilah kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memutuskan untuk sholat dengan ringan namun sempurna. Di dalam riwayat yang lain
Diterangkan bahwasanya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la adkhulu fi sholati wa ana uridu itolataha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi sholati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukai. Nabi pada waktu itu, kata Anas, ingin memanjangkan sholat, tiba-tiba mendengar tangisan bayi sehingga Nabi pun memendekkan sholatnya. Sebab Nabi tahu bahwa ibunya itu akan susah dengan adanya tangisan bayi. Jadi mengurangi kesusahan. Ini penyebab-penyebab sholat itu boleh diringankan, boleh dipendekkan. Yang inginnya tadi kita membaca 10 ayat atau 1 surat, tapi karena ada sesuatu yang menyebabkan susah, yang menyebabkan fitnah, kemudian yang menyebabkan berat, ini boleh sholatnya itu dipendekkan bacaan suratnya. Inilah beberapa hadis agar kita sama-sama memaklumi tentang keadaan jamaah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah miftahus sholatit tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim wal amal alaihi inda ahli ilmi min ashabin nabi wa man ba'dahum wa bihi yaqulu Sufyan Tsauri wa bihi yaqulu Sufyan Tsauri wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq inna tahrimas sholati takbir wa la yakunu rajul dakhilan fi sholati illa bitakbir. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa Nabi telah bersabda, pembuka sholat itu adalah bersuci. Pembuka sholat itu adalah bersuci. Permulaan sholat itu adalah takbir, penutupnya adalah salam. Jadi ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi ataupun orang-orang sesudah mereka, di antaranya seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, mereka mengatakan bahwasanya permulaan sholat itu adalah takbir. Jadi orang itu belum terhitung masuk dalam sholat kecuali dengan takbir. Orang itu belum terhitung masuk ke dalam sholat manakala dia belum bertakbir. Kalau umpamanya ada orang yang masbuk, begitu imam sujud, dia langsung sujud aja, tak takbir dulu, maka ini belum mulai sholat. Sebab Nabi telah sampaikan bahwasanya bermulanya sholat itu adalah takbir. Jadi takbir itu awal sholat. Kalau kita masbuk bagaimana? Takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram, setelah sempurna takbiratul ihram kita, baru ikut imam sampai di mana imamnya. Imam tak perlu dikejo. Sampainya di mana itulah kita dapatkan. Jangan gara-gara nak ngejo ruku imam sampai takbiratul ihram pun tak sempurna. Wah, langsung ruku. Sempurnakan dulu takbirnya. Takbiratul ihram itu sempurnakan dulu. Setelah sempurna takbiratul ihramnya, barulah mengikuti imam. Jadi ini awal mula, permulaan sholat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah takbir. Oke, jadi Imam Syafi'i, Ibnu Mubarak, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan Sufyan Tsauri mengatakan mereka memegang pendapat ini. Permulaan sholat seseorang itu, orang itu baru dianggap masuk sholat setelah takbir. Setelah takbir baru
sudah dianggap dia masuk dalam sholat. Kemudian di dalam Sahih Muslim, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-sholati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi tsumma kabbaro. Ibnu Umar telah